Inspirasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Sesuai dengan janji saya tadi di sesi yang pertama, kita bakal ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan tentu sudah ada narasumber kita dari Rumah Sakit RSUD Dr. Saidiman Magetan, yaitu Dr. Anna Mursida. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi FM. Iya. Ya, perkenalkan saya Dr. Anna Mursida, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya praktek di Poli Rehabilitasi Medik atau mungkin banyak yang mengenalnya polifisioterapi di RSUD Dr. Saidiman Magetan setiap hari Selasa jam 11 sampai 1 siang. Berarti hanya hari Selasa saja ya dok ya? Iya, kebetulan saya banyaknya di Ngawi mas. Oh gitu. Jadi di sini yeah. Satu kali aja jadinya. Gitu. Iya. Dan tentunya untuk tema kita di siang kali ini yaitu kumpas tuntas, yaitu nyeri lutut ya dok ya. Iya, pasti betul. kalau bicara soal nyeri lutut, pasti usia 40 ke atas sudah merasakan nyeri lutut ya dok ya. Iya, biasanya begitu. Oke, dan tentunya langsung aja ya dok ya, kita membahas mengenai kumpas tuntas nyeri lutut ya. Mungkin nanti sahabat Rasi yang mau bertanya bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya di 0811302090. Nah, silahkan dokter untuk menyampaikan tema kita kumpas tuntas nyeri otot. Iya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbagi mengenai nyeri lutut. Tapi kali ini yang akan saya bahas adalah nyeri lutut yang kaitannya dengan proses aging atau penuaan. Ya. Iya. Oke, jadi untuk nyeri lutut ini biasanya bahasa medisnya adalah osteoartritis lutut. Ini merupakan suatu kondisi degenerasi atau kemunduran pada tulang rawan sendi yang mengakibatkan adanya perubahan pada jaringan di sekitarnya. Nah, ini biasanya akhirnya nanti terjadi peradangan dan peradangan ini yang bikin nyeri. Nah, yang paling sering adalah sendi-sendi yang terutama menumpu berat badan. Jadi seperti sendi panggul, kemudian tulang belakang, lutut, engkel atau pergelangan kaki, biasanya seperti itu. Nah, memang kalau di RSUD kebanyakan adalah nyeri lutut ini, osteoartritis lutut. Sehingga saya akhirnya memilih materi ini untuk mengedukasi nanti bagaimana sahabat Rasi mungkin yang mempunyai keluhan yang sama bisa melakukan tindakan pertama yang bisa dilakukan di rumah. Oh gitu. Iya. Nah, ini untuk penyebabnya nyeri lutut itu sendiri tuh penyebabnya sih apa sih dok? Biasanya gini, kalau dulu ya zaman saya sekolah itu singkatannya game mas. Jadi bukan game online. Oh bukan. Kali ini saya mengenang zaman-zaman sekolah ya. Jadi dulu biasanya disingkatnya game. Dosen saya biasanya sering ngasih clue itu yang paling mudah kamu hafal itu apa. Jadi G-nya itu genetik. Kalau genetik otomatis dari faktor keturunan, biasanya itu ya di struktur anatominya. Jadi ada beberapa yang menurun, tetapi ini bukan penyakit istilahnya yang seperti kromosom kayak gitu, bukan. Tetapi genetik di sini maksudnya terkait dengan anatomi dari misalkan satu keluarga itu biasanya memiliki kemiripan, sehingga ketika nanti usianya sudah di atas 40 tahun biasanya
gejala-gejalanya juga hampir sama gitu, nggih. Terus A-nya itu aging. Aging itu proses penuaan. Biasanya nyeri lutut paling banyak di atas 50 tahun. Bisa sebelum itu, tetapi biasanya juga ada penyakit penyerta yang lain yang menyebabkan nyeri lutut tersebut. Terus M-nya itu metabolisme. Metabolisme ini bisa karena penyakit diabetes, bisa karena hipertensi atau darah tinggi, atau juga bisa obesitas, yaitu kegemukan. Itu paling sering karena obesitas ini akan membebani lutut kita, sehingga saat jalan otomatis harusnya bebannya ini bisa ditanggung lutut, tapi karena obesitas akhirnya lututnya jadi ngoyo. Oh gitu. Ya. Jadi penyakit nyeri ini juga faktor keturunan juga bisa ya, Dok? Bisa, nggih. Terus untuk yang terakhir yang E ini bahasanya Inggris tapi nanti saya Indonesiakan ya, Mas. Iya. Ini excessive movement, jadi gerakan yang berlebihan dan berulang. Misalkan saat muda karena faktor pekerjaan, misalkan pekerjaannya itu harus naik turun tangga berulang kali. Gitu. Ditunjang dengan mungkin dengan naik turun tangga terus plus bawa barang berat, otomatis bebannya di lutut semakin bertambah seperti itu. Gitu. Kemudian mungkin pekerjaannya banyak melompat atau banyak posisi jongkok. Intinya di posisi-posisi yang menekuk lutut terlalu berlebihan. Seperti itu. Atau mungkin banyak berdiri, banyak jalan, gitu, ya. Seperti itu. Nah, semuanya ini bisa saling berkaitan. Sebenarnya misalkan secara anatominya sudah resikonya untuk nyeri lutut itu tinggi, ditunjang dengan pekerjaannya yang berpengaruh pada lutut juga, ditunjang dengan obesitas, wis komplit, itu biasanya bisa muncul sebelum 50 tahun. Waduh. Jadi bahaya juga ya, Dok ya, kalau kita sering aktivitasnya jalan, mungkin membawa barang berat ya. Ini juga bisa mengakibatkan yaitu nyeri lutut tadi ya. Iya, bisa. Nah, tadi kan orang yang berat badannya juga meningkat ya, Dok ya. Itu juga berakibat nyeri lutut itu. Nah, apakah nanti setelah turun badannya dan mencoba diet, apakah itu nyerinya akan hilang sendiri, Dok? Iya, biasanya seperti itu. Itu bisa berkaitan. Jadi ketika pasien ini datang dengan keluhan nyeri lutut dan juga ada obesitas, biasanya kami berikan tata laksana yang kaitannya juga dengan penurunan berat badan. Gitu. Itu malah jadi yang utama. Jadi untuk struktur tulang dari osteoartritis ini tidak akan berubah, jadi tetap akan sama. Tetapi ketika pasien awal obesitas kemudian BMI-nya berat badannya jadi normal, ini juga akan berpengaruh pada gejalanya, sehingga gejalanya akan otomatis berkurang. Iya. Nanti ditunjang lagi, setelah itu diberikan latihan penguatan otot seperti itu, insya Allah nanti bisa meningkatlah untuk kualitas hidup pasien. Oke, baik, terima kasih Dokter Ana ini sudah memberikan wawasan kepada pendengar Radio Rahasia FM mengenai tema yang sangat luar biasa. Biasanya ini sering dilakukan atau sering dirasakan oleh orang tua. Iya, betul. Nah, tentunya untuk saudara Rasi yang mau bertanya mengenai nyeri lutut nih, saudara Rasi bisa telepon di 0351 896 137 atau saudara Rasi bisa WhatsApp di 0811 30 20 906. Kita akan jeda sebentar, saudara Rasi. Tentunya tetap merapat terus di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Dokter Ana Mursyida dari Rumah Sakit Saidiman Magetan, saudara Rasi. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa mengenai nyeri lutut ya, Dok ya. Iya. Dan tentunya sebenarnya nyeri lutut ini juga pengaruh juga dari makanan nggak sih, Dok? Selama hasil lab kita bagus, itu tidak ada efek dari makanan. Jadi murni karena
perubahan dari struktur tulang saat umur kita sudah mulai bertambah. Jadi proses aging memang ada kaitannya secara tidak langsung ada, karena nutrisi itu tetap berpengaruh sama semua yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika nutrisi kita baik, sesuai dengan istilahnya, kalau mungkin ini gampangnya 4 sehat 5 sempurna, kemudian tidak berlebihan. Kuncinya sih sebenarnya tidak berlebihan ini. Ini biasanya semua yang ada di dalam tubuh kita ini akan awet. Jadi tetap proses aging itu berlangsung, tetapi tidak sampai menimbulkan suatu penyakit. Tetapi ketika kita dari awal lifestyle kita tidak baik, nutrisi kita juga kurang baik, kemudian ada penyakit penyerta, bisa jadi, belum tentu juga sih, tapi bisa jadi proses aging ini akan lebih cepat, sehingga kalau lebih cepat akan menimbulkan gejala-gejala penyakit yang hubungannya dengan proses penuaan tadi. Gitu. Jadi tidak pengaruh, ini pengaruh juga nggak sih sama kolesterol yang tinggi, Dok? Mungkin gejalanya mirip ya. Mirip ya, Dok. Iya, jadi kalau kolesterol tinggi, asam urat tinggi, bisa aja semuanya jadi kerasa pegel semua. Oh gitu. Ya, jadi ketika sudah ada nyeri lutut ini, sudah ada peradangan ini, terus ditunjang dengan kolesterol, kemudian asam urat, itu bisa lebih memperparah. Dan kenapa pada orang yang gemuk itu nyeri istilahnya faktor resikonya lebih tinggi untuk nyeri lutut, itu juga berhubungan dengan lemak-lemak tadi. Jadi lemak ini kalau di dalam tubuh prosesnya nanti kaitannya dengan peradangan. Jadi ketika sudah ada proses penuaan, jadi kan kalau di osteoartritis lutut ini nanti kan struktur tulangnya itu berubah, Mas. Oh gitu. Jadi tulangnya itu jadi kayak ada lincip-lincipnya gitu. Kalau kita X-ray, kita foto ronsen, itu gambarannya kan berubah. Nah, dengan posisi sendi harusnya kan kalau lutut itu kan terbentuknya dari sendi paha. Jadi dari tulang paha ke tulang yang di tulang kering yang ada di depan di betis ya. Yeah, betis. Jadi karena persendian itu harusnya kan longgar. Ketika ada proses penuaan tadi, akhirnya kan ada penyempitan celah sendi, kemudian cairannya itu berkurang. Terus ada pertumbuhan yang tidak teratur di tulangnya itu. Jadi nanti kelihatannya dia waktu di foto ronsen. Nah, ketika kita menekuk lutut, otomatis kalau semuanya itu tadi terjadi kan jadi ruang geraknya berkurang ya. Iya, betul. Nyerinya itu dari situ. Nah, kenapa obesitas selain membebani, yang lain itu adalah dari profil lemaknya. Jadi lemak ini semakin meningkatkan proses peradangan yang sudah ada di proses aging tadi. Oh, gitu. Jadi kayak peradangannya jadi double gitu loh. Oh, gitu. Iya. Sehingga ya tetap nutrisi berpengaruh, cuman mungkin tidak secara langsung ya, Mas. Kalau makan biasanya kalau saya ditanya maemnya apa ini, Dok, ya yang nggak boleh ya, Dok? Boleh semuanya, gitu. Asalkan tidak berlebihan. Biasa saya tanya juga, Ibu punya sakit gula ndak? Punya sakit darah tinggi ndak? Kalau ada penyakit-penyakit tertentu, otomatis edukasi saya juga nanti berubah. Jadi kalau ada penyakit gula berarti harus mengurangi gula. Kalau ada penyakit darah tinggi berarti yang garam, kemudian santan otomatis tetap dikurangi ya karena penyakit-penyakit tersebut juga akan memperparah gejalanya itu. Oh, gitu. Ketika penyakit itu nanti stabil, gula darahnya baik, tensinya baik, jadinya kan tidak lebih memperburuk kondisi dari nyeri lutut itu. Nyeri lutut. Nah, gimana itu jadi hubungannya ya, Mas? Jadi berhubungan tapi tidak saudara kandung gitu ya mungkin ya. Nah, tadi kan mungkin
orang yang mungkin usianya baru 35 atau 40 menginjak 40 ya dok ya. Nah ketika mengalami nyeri ya kan, mungkin kita tidak tahu itu sebenarnya sakitnya nyeri lutut atau mungkin kolesterol yang tinggi ya dok. Nah itu tindakannya yang lebih awal itu gimana dok? Pemeriksaan atau mungkin kadang orang itu di desa atau tetangga saya itu juga mengalami seperti itu, hanya membeli obat di apotek dok. Ya, nah itu kan benar itu bisa meredakan nyerinya tadi dok, tetapi besoknya nggak mengkonsumsi obatnya kambuh lagi. Nah itu caranya lebih baiknya gimana sih dok? Tetap ya mas, kalau yang paling bagus tetap konsultasi ke dokter yang berkaitan dengan penyakitnya ini. Kalau misalkan belum sempat konsultasi, kalau ada nyeri lutut, tiba-tiba sakit ya tanpa ada jatuh atau mungkin terbentur sebelumnya, tiba-tiba sakit, terus kemudian usia kebetulan juga sudah mulai di atas 40 tahun, itu yang paling bisa dilakukan pertama adalah kompres dingin. Jadi kalau punya es batu atau mungkin coolpack, kan ada ya dijual di apotek. Ada Coolpack itu bisa nanti yang sudah dingin ya, sudah dari kulkas, nanti dikasih dibungkus handuk atau kain, sehingga tidak langsung kena ke kulit, karena dingin ini juga nanti kalau kelamaan di kulit bisa jadi luka di kulit, sama seperti luka bakar. Berarti seperti dikompres gitu ya dok? Iya, dikompres dingin selama 15 menit, tapi ya tadi harus benar-benar ada lapisannya. Jadi jangan lawaran bahasa Jawanya ya. Iya, betul. Ya, jangan lawaran. Itu nanti kompres dinginnya 15 menit, bisa diulang setiap 2 jam sekali kalau memang masih sakit. Tapi itu tidak wajib, misalkan nanti tiba-tiba kok aku lupa ya, nggak tak kompres ya nggak apa-apa, karena itu bukan obat yang harus diminum tepat waktu, enggak. Tapi memang antar kompres satu dengan satunya lagi itu minimal 2 jam. Gitu. Caranya ya. Jadi biar lebih jelasnya lagi kan lebih baik ke dokter ya, langsung terus ke rumah sakit. Iya, nanti kan misalkan ini kan tadi malam-malam ya nyeri lututnya. Iya, gitu terus, ya. Betul terus harus besok gitu, kayak apa? Besoknya baru bisa periksa. Nah, awal tindakan pertama kita ya itu tadi, jangan asal beli obat, karena belum tentu semua anti nyeri itu bisa cocok sama kita. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati mengkonsumsi obat juga ya dok. Betul. Ya. Alangkah lebih baiknya dengan alami yang tadi sudah disampaikan dokter, menggunakan air es. Iya, betul. Tapi harus ada kain anduk ya dok ya. Berarti dibungkus gitu ya dok? Iya, esnya dibungkus atau coolpacknya dibungkus, baru dikompreskan di tempat yang sakitnya. Oh gitu, baik dokter. Terima kasih sudah memberikan wawasan. Ternyata kita ini kadang juga bingung dok ya kan. Kadang kita nyeri kaki ya kan, mau ke dokter takut kan. Ketakutnya kolesterolnya tinggi atau mungkin ada ototnya atau gimana gitu ya dok ya. Makanya kita kadang beli obatnya di apotek. Nah mas, beli obat anti nyeri dong. Padahal nanti belum tentu ya habis itu sembuh apa enggak gitu ya. Nah betul. Ya sebaiknya tetap apakah nanti ke dokter penyakit dalam atau ke dokter tulang, dokter ortopedi, atau mungkin kalau memang ada keluhan seperti di persarafannya, tidak hanya nyeri tapi ada kesemutan di kaki misal kayak gitu, bisa nanti ke dokter saraf. Jadi jangan ujuk-ujuk beli obat gitu ya mas. Nah itu nanti terus ternyata obatnya ini efek sampingnya adalah di lambung, nanti bahaya juga karena anti nyeri ini ada yang sifatnya asam. Jadi ketika kita niatnya ini, aduh bendang mari Kyo, aku langsung minum obat nggak usah makan. Ternyata habis itu lambungnya malah lebih nyeri karena sifatnya asam tadi. Jadi jangan, ya sebisa mungkin lah diusahakan dari sekarang sudah harus apa istilahnya sadar akan periksa. Jadi lebih baik periksa dulu jangan biar tahu, langsung ya. beli obat sendiri. Baik dokter, terima kasih. Dan tentunya saudara yang mau bertanya silahkan di teleponnya masih kita buka, dan juga di WhatsApp-nya kita bakal ngobrol bareng lagi dengan Dr. Anna Mursida dari RSUD Dr. Saidiman Magetan.
Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Resi, kembali lagi di Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema Kumpas Tuntas Nyeri Lutut, sahabat Resi. Dan tentunya masih bareng Dr. Ana Mursyida, sahabat Resi. Nah, tentunya ya Dok ya, bicara soal lutut ya kan, pastinya banyak penyebabnya juga. Nah, cara untuk mengurangi nyerinya itu sendiri gimana sih Dok? Kalau mungkin sudah positif ya kan, dari dokter sudah menyatakan bahwa itu adalah nyeri lutut, yang tentunya di rumah apa yang harus dilakukan setelah periksa ke dokter? Mungkin ada sudah sudah dikasih obat gitu ya Dok? Oke, jadi ketika pasien nyeri lutut ini sudah periksa, kemudian sudah dapat obat, terus sudah ke rehab juga, sudah ada terapi, apa yang bisa dilakukan di rumah gitu ya Mas ya? Iya betul. Untuk hal-hal yang bisa dilakukan di rumah yaitu kaitannya dengan modifikasi aktivitas sehari-hari. Gitu. Kalau nyeri lutut ini yang kaitannya dengan osteoartritis itu kan ada penyempitan di sendinya tadi ya. Iya betul. Jadi ketika kita menggerakkan lutut, menekuk lutut yang lebih dari 90 derajat, otomatis kan tambah sempit ini celah sendinya. Nah, akhirnya kan ada gesekan antar tulang itu yang bisa jadi nyeri. Nah, gimana caranya nyeri ini nggak bertambah? Ini kalau istilahnya mudahnya gini, mengurangi gerakan yang menekuk lutut lebih dari 90 derajat itu. Jadi misalkan pada yang muslim saat sholat pasti nanti kalau duduk di antara dua sujud pasti kan sakit ini. Sakit betul. Ya, jadi nanti sholatnya bisa dengan duduk. Duduk ya. Tapi kursinya tetap yang tadi, yang kursi tinggi. Jangan kursi yang pendek atau di bawah atau duduk di bawah, karena nanti otomatis nekuk lutut lagi. Iya, betul. Nekuk lututnya lebih dari 90 lagi kan. Terus menghindari jongkok. Menghindari jongkok termasuk saat kita BAB. Kalau bisa memang toiletnya toilet duduk ya. Duduk. Tetapi ketika nggak bisa, misalkan masih punya adanya toilet jongkok, untuk ganti ke toilet duduk kan pasti memerlukan biaya. Betul. Itu bisa diakal, mungkin nanti dikasih kursi di atasnya yang agak tinggi, tetapi kursi ini harus stabil. Jadi nanti kursinya terus dilubangin. Ketika BAB saat duduk, jadi tidak takut jatuh. Betul. Jadi jangan sampai kursi ini gulik-gulik. Apa ya bahasanya ya? Goncang ya. Nanti ketika kita duduk udah konsentrasi terus jatuh, nanti malah bahaya lagi. Iya. Kemudian duduk di lantai. Kenapa enggak boleh duduk di lantai? Karena nanti saat kita bangun pasti ada posisi sedikit jongkok. Ya enggak? Iya. Pasti ada posisi sedikit jongkok. Nah, itu nanti kerenyang-kerenyang lagi Mas, lututnya itu terasa gitu. lagi. Ya. Terus duduk di kursi pendek atau mungkin dingklik namanya. Itu juga nanti kan otomatis semi jongkok juga. Jadi itu juga bisa tambah nyeri. Terus untuk aktivitas misalkan ini suka olahraga yang squat atau nanti itu kan juga proses nekuk lututnya. Kalau squatnya terlalu ke bawah kan pasti juga semi jongkok juga. Kalau waktu nyeri lutut ya jangan dulu. Kita kurangi nyerinya dulu, kemudian kita berikan, setelah nyerinya berkurang, kita berikan latihan penguatan otot yang di sekitar lutut. Biasanya kita berikan latihan penguatan otot paha, karena otot paha ini yang memegang sendi-sendi yang ada di lutut. Jadi ketika ototnya kuat, otomatis udah yang posisinya yang persendiannya sempit tadi tidak makin sempit kan, karena yang megangin ini kuat. Gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati juga ya Dok. Iya, betul. Nah, ketika orang yang tadi nyeri lutut ya Dok ya sudah ke rumah sakit Dr. Saidiman Magetan ya kan Dok. Nah, itu nanti apakah ada yang sudah mungkin menderita lutut ini nyeri lututnya sudah maksudnya parah gitu ya Dok ya? Apakah nanti ada terapi khusus gitu Dok?
Oh iya betul, ada. Jadi kalau dilihat dari foto ronsen ini ada derajatnya ada 4 Mas. Oh gitu. Yang biasanya yang 3 dan 4 ini biasanya sudah sakit banget lah istilahnya. Kalau 4 malah mungkin sudah indikasi untuk operasi. Biasanya dari dokter ortopedi gitu. yang operasi. Nah, untuk tindakan dari rehab itu adalah untuk yang belum indikasi operasi, atau mungkin pasien sebenarnya indikasi operasi tetapi pasien takut operasi. Seperti itu, gitu. tetap kita berikan terapi, tetapi kita tetap menjelaskan bahwasanya nanti hasilnya akan berbeda dari derajat 1, 2, 3. Jadi gitu. tidak bisa disamakan dengan derajat 4. Dan biasanya untuk yang derajat 4 itu sudah ada perubahan dari bentuk lutut. Jadi biasanya kalau berdiri posisinya jadi kelihatan O atau X. Seperti gitu. itu, J. Kemudian untuk terapinya nanti ada berbagai macam alat di sana. Biasanya mungkin dikenalnya ini, yang diangetin itu loh dok, gitu. Apa yang disetrum itu loh dok. Gitu. Ya, padahal dari alat yang anget-anget itu tadi sebenarnya ada macam-macam. Oh gitu. Ya, jadi ada yang sifatnya pemanasannya ini di permukaannya aja, ada yang sifatnya sampai ke dalam sekitar 3 sampai 5 cm di bawah kulit. Itu ada. Nah, tapi yang justru yang dalam ini itu justru nggak terlalu anget rasanya di kulit. Gitu. Kalau yang pemanasan yang di permukaan, yang superficial itu biasanya malah lebih anget. Nah, di banyak pasien justru lebih suka pemanasan yang tadi yang di permukaan. Padahal secara teori sebenarnya ya Mas, ini lebih berefek untuk pemanasan yang dalam. Oh gitu. Nah, alat ini fungsinya selain untuk relaksasi ototnya, kan pasti kalau ada nyeri otot di sekitarnya juga tegang. Jadi perlu direlaksasi. Kemudian alat ini juga bisa mengurangi proses peradangan tadi. Ya, terus satu lagi biasanya pasiennya gini, yang disetrum itu enak dok, pulangnya nggak sakit. Ya, jadi ini sebenarnya adalah stimulasi listrik. Gitu. Jadi gelombangnya dari gelombang listrik. Jadi stimulasi listrik yang akhirnya nanti rasanya waktu ditempelkan di kulit kita itu rasanya kayak getar. Oh gitu. Memang kayak dipijet gitu ya? Iya, dok? kayak ada getarannya. Terus bisa sih kan awalnya kayak kaget ya mungkin ngerasainnya. Iya. Nah itu makanya dibilangnya seperti disetrum dok gitu. Itu memang fungsinya ngeblok di persarafan nyerinya. Jadi dia langsung ngebloknya ke pusatnya. Jadi gitu. kenapa kok lebih enak ya itu. Tapi sifatnya si alat ini kan kalau memang kita pakai ya pasti berkurang. Kalau enggak kita pakai ya nanti bisa kambuh lagi. Nah, gimana caranya agar nanti nyerinya ini bisa berkurang terus? Ya tadi dengan ada namanya nanti latihan-latihan yang kita berikan untuk mengurangi nyeri. Terus kemudian tadi yang gerakan-gerakan yang dimodifikasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oh ya, satu lagi Mas, tadi ketinggalan. Untuk yang di rumah atau di tempat kerjanya ada tangga, naik turun tangga, itu ada tekniknya sendiri untuk bisa mengurangi nyeri. Gitu. Jadi ketika naik tangga, tapi ini naiknya bukan langsung satu gitu ya, tapi bukan langsung yang langsung, maksudnya dari trap 1, 2, 3, 4 bukan seperti itu, tapi naiknya ini 2 kaki ini di satu trap gitu baru boleh naik lagi. Oh gitu, jadi satu langkah berhenti kayak gitu ya dok? Jadi nggak boleh yang gimana langsung. Ini gambarinya gini itu nggak gitu. boleh. Jadi satu pijak gitu ya dok? Nah gitu. caranya untuk yang misalkan saya punya nyeri lutut kanan, berarti saya harus naik tangga itu dengan kaki yang sehat dulu. Berarti kaki kiri dulu, terus nanti kaki kanan menyusul. Terus naik lagi, kaki kiri, kaki kanan menyusul. Tapi ketika turun, itu mah yang sakit dulu. Oh gitu. Yang kanan dulu, terus kiri,
kanan dulu kiri. Jadi gitu. itu Jadi jangan kebalik. Oh, jadi Ya. agak harus bareng-bareng gitu ya dok ya? Nggak bisa, nanti tambah sakit lagi. Karena kenapa begitu? Karena kalau kita posisinya naik, pasti kan yang duluan naik itu kakinya nekuk ya, lututnya nekuk ya. Jadi kenapa dipilih yang sehat dulu baru yang sakit. Tapi kalau turun, itu yang turun duluan pasti kan lurus lututnya ya. Iya betul. Baru yang terakhir yang nekuk. Nekuk ya. Ya, jadi kalau turun yang sakit dulu baru yang sehat. Sehat. Jadi kalau pas naik itu yang sehat dulu. Kalau ketika turun itu yang sakit dulu. Betul. Ya bingungnya kalau pasiennya itu dua-duanya sakit dan nggak bisa dipilih. Itu dia. Nggak ada pilihan lain itu dok. Ya kecuali kalau Iya. misal nih ya sama-sama sakit, tapi yang kanan lebih sakit daripada yang kiri. Oh gitu. Nah sama kita berarti kalau naik yang kiri dulu. Jadi yang sakitnya lebih ringan. Tapi kalau turun berarti tetap yang kanan dulu kayak gitu. Tapi kalau sama-sama sakitnya ini loh yang saya bingung. Iya Bu ya, kalau gitu berarti nggak usah naik turun tangga ya Bu. Nah, ketika itu semua sakit semua ya dok ya, mungkin Iya. kadang kan kaki juga susah untuk jalan ya dok ya. Apakah dihimbaukan untuk membawa kursi roda atau mungkin Iya, bisa. alat bantu untuk jalan ya dok? Bisa ketika tapi biasanya pasiennya nggak mau Mas, karena membawa alat bantu jalan itu rata-rata ini malu. Iya kayak orang stroke sebenarnya. Iya, ya, dok, ya? sebenarnya itu enggak apa-apa. Atau misalkan tidak mau membawa alat bantu jalan, ya jalan berapa meter, misalkan 500 meter udah kambuh nanti kalau tak terusin ya berarti 300 meter berhenti dulu, Oh, gitu. duduk dulu. Oh, iya. Nanti baru jalan lagi. Jadi istilahnya aktivitas ini tetap berjalan tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Lama, iya. Ya. Nah tadi kan soal terapi ya dok ya. Mungkin untuk terapinya mungkin membutuhkan berapa terapi dok sebenarnya? Kalau mungkin apa tergantung sakitnya itu berapa parahnya gitu dok? Yang terapi di poli ya. Iya. Biasanya kita berikan 2 alat. Satu memang untuk mengurangi nyeri, satu untuk mengurangi proses peradangan itu tadi. Terus sama kita berikan latihan. Kalau misalkan nyeri banget, biasanya kita tunda latihan dulu. Nanti kalau sudah mulai berkurang kita berikan latihan. Oh, gitu. Terutama untuk yang ada obesitas tadi ya Mas. Iya, itu betul. pasti kita harus memberikan edukasi. Kalau nggak latihan di poli ya tetap edukasi untuk latihan aerobik di rumah. Oh, gitu. Aerobik itu maksudnya tapi bukan senam aerobik Senam. loh ya. Nanti tambah sakit. Kalau untuk nyeri lutut biasa kita sarankan sepeda atau berenang. Tapi ketika pasien nggak bisa melakukan itu, nanti ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misalnya ini kayak mengayunkan kaki kayak sepedaan gitu tapi di tempat. Jadi duduk, posisinya duduk gitu. seperti itu bisa. Atau dengan latihan untuk menguatkan otot paha tadi, posisinya tapi duduk juga. Jadi pasien merasa tetap latihan tetapi tidak takut. Misalkan ada yang takut sepedaan atau nggak bisa berenang gitu betul. kan. Tapi kalau olahraga berjalan biasanya jarang kita edukasikan karena pasien kan lagi sakit lututnya ya, Iya, jadi lututnya, jarang iya. kita edukasikan, kecuali sudah lebih baik dan mungkin beratnya nggak obesitas. Nah itu bisa kita berikan latihan jalan bisa, karena kuncinya di ini latihan untuk, jadi latihan aerobik ini latihan untuk bisa sih nanti efeknya juga untuk penguatan otot, tetapi yang paling utama untuk memberikan ketahanan pada ototnya. Jadi gitu. kayak endurance istilahnya. Gitu. Ya. Jadi untuk memperkuat otot tadi ya dok ya, Iya. aktivitasnya. Betul. Oke, baik dok. Tentunya Sahabat Terasi yang sering mengalami nyeri otot nih bisa dicoba Sahabat Terasi, bisa berenang ya dok ya. Dan itu atau sepedaan di tempat ya dok ya. Jadi Bisa. ini alangkah kalau kita sepedanya jalan itu juga nggak Boleh, bisa. Oh boleh ya dok. boleh asalkan sadelnya nggak terlalu rendah ya. Jadi harus posisi harus agak tinggi. Ketika gini, cara ngukur sadel itu yang pas kalau kita posisi berdiri
sadel itu pas dipanggul. Jadi kita berdiri di sebelahnya sepeda ya, sepedanya juga diberdirikan, posisinya nggak dijagang, jadi diberdirikan. Itu sadelnya itu sejajar sama panggul kita. Sama pinggul, biasanya nanti waktu kita ngontel sepeda itu nggak terlalu nekuk. Oh gitu. Itu sudah pas. Tapi kalau nanti terlalu rendah, kan otomatis nekuk, ngontelnya nekuk lutut banget itu. Nanti jadi malah sakit. Oh gitu. Malah gampang capek juga. Oke, baik dok. Tentunya kita jeda iklan dulu ya dok ya. Siap. Tentunya Sobat Terasi jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, karena ada Dr. Anna Mursida dari Rumah Sakit Saidiman Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Sahabat Resi, masih bareng Agus di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema Kumpas Tuntas Nyeri Lutut. Sahabat Resi masih bareng Dr. Anna Mursida. Nah, tadi penyebab dari nyeri lutut, berat badan yang mungkin di atas ideal ya dok ya, dan tentunya juga ada masalah dari keturunan juga ada ya. Tentunya untuk kita juga masih ada waktu 10 menit nih dok ya. Mungkin dokter punya tips nggak sih supaya yang mungkin belum mengalami nyeri lutut biar nanti tidak mengalami nyeri lutut lagi nih dok? Oh iya, oke. Tipsnya mungkin lebih ke lifestyle ya mas. Jadi semuanya punjere apa ya? Pokoknya intinya punya inti ya. Intinya punya inti ya. Intinya itu di gaya hidup kita. Kalau kita dari awal memang sudah menerapkan gaya hidup yang sehat, ya tadi insya Allah ya nggak akan nggak akan jadi sakit. Jadi kalau kita masih belum nyeri lutut, terus akhirnya jadi mulai sekarang sebisa mungkin apa yang bisa kita lakukan dilakukan aja. Jadi lifestyle ini kan bisa dari nutrisi, bisa dari olahraga, bisa juga misal kita yang udah terlanjur ada peningkatan berat badan, ya bagaimana caranya kita berusaha untuk sedikit-sedikit menurunkannya. Yang jelas yang jadi faktor resiko nyeri lutut itu bisa kita habisi duluan lah. Kok kejem ya mas ya. Atau mungkin yang sudah punya sakit, misalkan diabetes atau penyakit gula atau hipertensi, darah tinggi, itu sebaiknya lebih hati-hati karena memang penyakit itu juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain, sehingga ketika sudah punya sakit gula atau darah tinggi tetap kontrol rutin, kemudian minum obatnya juga rutin, jangan sampai kehabisan sehari pun. Jadi harus semuanya itu istilahnya dalam batas normal, misalkan gulanya normal, kemudian tensi juga diusahakan normal, sehingga ketika penyakit ini terkontrol maka tidak akan menimbulkan penyakit yang lain. Oh gitu. Jadi harus mulai dari dini ya dok ya. Iya betul. Mumpung kita masih muda, mungkin ya para pendengar Radio Rasi FM masih muda belia gitu ya. Harus benar-benar menjaga pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur. Apalagi sekarang zamannya tinggal di handphone ya dok. Makanan yang praktis. Ya sesekali boleh lah. Untuk katanya anak muda kan ini ya self reward gitu ya. Untuk misalkan kita ini lagi pengen jajan gitu ya, apapun gitu, sesekali mungkin kita melanggar aturan ini boleh, tetapi nggak boleh kalau untuk setiap hari. Betul. Yang jelas kalau niat memperbaiki pola hidup ya harusnya istiqomah, harusnya rutin tetap seperti itu. Tetapi ya namanya manusia ya, nanti kalau nggak boleh semua pasti juga ada fase bosannya. Nah di saat bosan itu boleh kita langgar sekali atau 2 kali, tapi selebihnya kita nggak boleh, tetap harus kembali lagi ke jalan yang benar. Oh gitu, iya dok. Nah
Ini kan tadi ada pasien yang mungkin mengalami nyeri lutut ya dok. Nah ini untuk pemeriksaannya seharusnya berapa kali dalam seminggu atau mungkin 1 bulan berapa kali gitu dok? Oh, untuk terapinya pemulihan, ya? Iya terapi. Mungkin kalau sebenarnya gini, kalau ketika kita berikan terapi itu memang lebih setiap hari itu juga boleh. Oh gitu. Tetapi kan nggak mungkin dia masa pasiennya ke rumah sakit setiap hari gitu ya. Jadi biasanya kita berikan 2 kali seminggu. Tapi tetap edukasi bagaimana caranya mengatasi nyeri di rumah, latihannya bagaimana itu nanti kita berikan. Oh, gitu, jadi tetap kita ajarkan di poli. Tapi latihannya nih harus dilakukan setiap hari Mas. Oh, gitu. Jadi jangan bolong. Kalau nanti terapinya cuma 2 kali tapi di rumah nggak latihan ya sama aja. Sama saja ya. Jadi Dari yang 2 lagi. kali ini kayak asal lalu aja, jadi kayak nggak berefek akhirnya. Oh gitu. Begitu. Nah terima kasih ya dokter Iya, ya. oke. Ternyata nyeri lutut ini memang penyebabnya juga banyak dan tentunya untuk terapinya juga gampang-gampang susah ya dok ya. Apalagi yang mungkin punya berat badan yang lebih dari 80 mungkin ya. Iya betul. Saya hampir 80. Jadi Kalau masnya 80 nanti saya berarti 110 ya Mas. Nah, tentunya terima kasih ya dok ya sudah datang ke studio Rahasia Farm Magetan yang tentunya sudah memberikan edukasi dan tentunya tips untuk pendengar Radio Rahasia Farm mengenai lutut ya dok ya. Oh, ya. Tentunya semoga ini bermanfaat untuk para pendengar Radio Rahasia FM. Nah, tentunya Anda juga bisa ketemu dokter Ana ya. Ini setiap hari Selasa ya dok ya. Iya. Tapi janganlah ketemu, nanti kalau ketemu berarti sakit lah. Ya. Nah, semoga saya tidak ketemu ya dok ya. Iya, ketemunya mungkin say hello aja lewat luar rumah sakit boleh lah. Oh gitu. Oke, terima kasih dokter dan tentunya salam sehat untuk semuanya. Dan sekali lagi saya mewakili Radio Rahasia FM mengucapkan terima kasih sudah datang ke studio Rasi Magetan ya. Baik. Semoga bermanfaat untuk edukasi dan juga tadi wawasan mengenai nyeri lutut ya dok ya. Nah, tentunya kita yang mungkin usianya di atas 30-40 harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Betul sekali. Rajin olahraga. Tadi dokter juga menyarankan jika nyeri otot jangan membeli obat sembarangan ya dok ya. Alangkah lebih baiknya memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit Dr. Saidiman Magetan. Betul. Oke. Baik saudara sih, kita tuntaskan ngobrol kita bareng Dr. Ana dari Rumah Sakit Saidiman Magetan. Saya Agus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.